dengan pemirsa dalam obrolan yang selalu kita lakukan setiap seminggu sekali yang akan membahas tema-tema teraktual yang tengah update di sekitar kita. Akhir-akhir ini beberapa dekade terakhir kita selalu mendengar istilah moderasi beragama, istilah pluralisme, sinkretisme, dan segala macamnya yang sebenarnya tidak semua orang atau belum semua orang memahami istilah-istilah tersebut. Jangankan artinya, maksudnya saja belum jelas. Apakah itu adalah benar-benar mempunyai tujuan yang baik, atau justru sebenarnya istilah-istilah tersebut hanya untuk mendowngrade Islam yang akan diharapkan bisa mengatur secara kafah. Untuk itu kita akan mendiskusikan hal tersebut dengan narasumber kita yang sudah saya hadirkan sore ini. Bersama kita ada Ustadz Fathur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas Yusuf. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sore Ustadz Sonten. Gimana kabarnya hari ini, Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Ustadz, terakhir ini beberapa waktu terakhir ini kita selalu mendengar munculnya berbagai istilah yang sebenarnya kalau kita mau jujur, istilah-istilah ini selalu dikaitkan dengan Islam, bukan dengan agama yang lain. Ini selalu kayaknya ditujukan untuk dikerucutkan kepada agama Islam, apakah itu moderasi beragama, apakah itu pluralisme, apakah itu sinkretisme, dan segala macamnya. Itu bahkan disampaikan dengan sangat jelas di sekolah-sekolah, disosialisasikan dengan sangat jelas di sekolah-sekolah, di berbagai media pendidikan. Boleh dijelaskan, Ustadz, daripada saya salah, daripada pemirsa yang belum paham juga nggak ngerti apa sih maksudnya dari kalimat atau kata-kata tersebut yang akhir-akhir ini banyak disampaikan, bahkan itu secara langsung disampaikan oleh Menteri Agama. Boleh dijelaskan sebenarnya apa sih yang maksud dengan pluralisme itu sendiri, Ustaz? Iya, alhamdulillah. Matur nuwun, Mas Yusuf. Ini emang istilah Barat ya, dari kata plural itu kan artinya bineka kalau bahasa Indonesianya, macam-macam. Bahasa sederhananya itu macam-macam. Kalau isme itu adalah paham bahwasanya ya apa namanya, realitas masyarakat itu ya harus macam-macam. Jadi ini yang perlu dikritisi, pluralisme itu adalah paham yang memahami bahwasanya eh, masyarakat itu plural, artinya heterogen. Tapi kalau ditambahi dengan isme itu berarti paham yang upaya untuk menyamaratakan eh, masyarakat itu. Jadi pluralisme adalah eh, realitas masyarakat yang beraneka ragam. Nah, Islam itu sebenarnya tidak mengingkari bahwasanya masyarakat di dalam realitas masyarakat itu adalah beragam, macam-macam. Tapi kalau kemudian terus ditambah isme, ada pluralisme, itu adalah sebuah paham yang menuntut masyarakat itu harus disamaratakan, terutama kalau itu berkaitan dengan masalah agama. Artinya berarti agamanya itu macam-macam dan harus disetarakan. Tidak boleh ada klaim kebenaran satu pihak, satu agama atas agama yang lain. Nah, ini kan sesuatu yang problemnya di situ. Artinya menyamaratakan agama dari sisi kebenaran. Padahal realitas itu kan agama satu dan agama yang lain secara akidah itu bukan kadang ya, sangat bertolak belakang. Nah, itu mau disamaratakan dan ditolak klaim kebenaran satu agama. Ini kan sesuatu yang masalah. Kalau dalam konsepsi Islam sendiri sudah jelas bahwasanya untuk masalah agama itu prinsipnya ya lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian ya agama kalian, untuk aku ya agamaku gitu. Kemudian konsepsi Islam juga sangat jelas
menjelaskan akidah bahwasanya innad dina indallahil Islam, bahwasanya hanya Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Ini dalam surat Al-Imran ya, ayat 19. Makanya di dalam Islam itu juga Allah menjelaskan dalam surat Al-Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu darinya. Jadi ini kan sangat tegas. Nah, kalau nas-nas yang sudah qat'i seperti ini kemudian dengan alasan bahwasanya kita itu kan hidup dengan banyak apa ya, banyak masyarakat yang berbeda-beda, ya jangan menganggap diri paling benar. Ini kan susah ya. Apa namanya? Ya kontradiktif. Artinya bertentangan dengan akidah Islam. Kalau itu dipaksakan akan menggerus keimanan umat Islam. Lebih jelas Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu hadis ya, beliau menjelaskan gini. Waladhi nafsi Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadil ummah Yahudian wala Nasriyan summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, tidaklah seorang pun mendengar tentang aku sebagai utusan Allah, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, lalu dia mati sementara dia tidak mengimani risalah yang aku bawa, yakni Islam, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Ini hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad ya. Jadi tidak ada jalan agama yang artinya di luar Islam itu adalah batil. Sebuah riwayat yang lain juga menjelaskan ya, bagaimana Rasulullah SAW itu pernah menegur Umar ya, suatu ketika Umar itu membawa lembaran Taurat, kemudian Rasulullah SAW menegur gini, Afi sakin antaya ibnu al-Khattab alam ati ya baito anak ya poinnya gini, apakah engkau masih ragu terhadap risalahku ya Ibnu Khattab? Bukankah aku telah menghadirkan sesuatu yang putih bersih di Islam? Apakah andai saudara Musa masih hidup, ia tidak melakukan apapun selain mengikuti risalahku? Nah, ini adalah gambaran Islam yang tegas, benar salah itu jelas. Jadi kalau kemudian dipaksakan bahwasanya kita nggak boleh mengklaim kebenaran Islam, ya akan tergerus akidah kita. Plural kita akui, Islam mengakui pluralnya masyarakat atau bermacam-macam masyarakat. Tapi kalau kemudian di konsep pluralisme tidak karena pluralisme itu adalah keniscayaan, kemudian mengharuskan semua agama dianggap benar, sama-sama benar. Nah, ini yang kita harus tolak. Bisa jalan kebenaran ya Islam. Gitu Mas, untuk pluralismenya seperti itu. Baik, mungkin ide itu bisa disampaikan untuk orang-orang di luar Muslim, Ustaz ya, karena Islam kan sudah mengatur dengan sangat jelas, menyampaikan dengan sangat jelas bahwa inna dina indallah Islam, sehingga ketika ide itu muncul, ini sebenarnya bisa membingungkan umat Islam ya, karena harus mengatur agama benar gitu. Iya, nanti akan jadi bingung, katanya guru agama apa yang paling benar Islam,
tapi menurut guru guru yang lain misalnya, oh, jangan menganggap paling benar ya, ini repot ini. Eh, Nah, ini kan yang jadi titik masalahnya itu mendudukkan kita tetap berkeyakinan bahwasanya Islam itu adalah benar, tetapi kemudian bagaimana membangun relasi dengan umat Islam yang di luar Islam itu tetap harmonis. Nah, itulah bagaimana resep-resepnya itu nanti memang Islam punya punya apa ya rambu-rambu, punya pedoman tersendiri yang yang berbeda dengan konsepsi sekuler. Kan pluralisme itu diakui atau tidak itu kan lahirnya kan dari mindset sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi di negara-negara sekuler ya memang menganggap semua agama ya sama, ya harus tunduk dan patuh dengan aturan negara agar harmoni, terjadi harmoni gitu kan, kira-kira gitu. Baik. Baik Ustaz, selain istilah pluralisme, juga kita sering mendengar istilah sinkretisme. Ini juga masih asing banget sebenarnya di telinga saya. Ini boleh dijelaskan Ustaz, apa maksudnya ini? Oh ya, yaitu lanjutan dari pluralisme itu. Jadi sinkretisme itu adalah mencampur adukkan ajaran-ajaran agama yang berbeda-beda atas nama ya kerukunan dan harmonisasi. Harmonisasi di antara para pemeluk umat beragama. Ya. Apa namanya? Contoh paling 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 konkret itu ya ketika misalnya ada perayaan hari besar agama tertentu, maka menuntut pemeluk agama-agama lain itu berpartisipasi dalam perayaan agama tersebut. Padahal ini sudah di ruang ajaran agama internal gitu. Kalau menuntut pemeluk agama lain masuk atau partisipat di situ, dari situlah terjadi pencampur adukan antara ajaran agama satu dengan ajaran agama yang lain. Contoh misalnya perayaan Natal, menuntut yang lain juga ikut merayakan. Lain ini kan masalah. Kemudian misalnya sholawatan di gereja, kemudian apalagi ya itu misalnya menyambut pendeta dengan sholawat Akbar. Ini oh ya aneh kacau gitu. Berarti Nah, Ustaz itulah ya, gimana? ini parah Nah, berarti ya. iya, ya berarti kita masuk dalam apa merayakan ataupun melaksanakan sebuah ajaran agama yang lain. Gitu. Sama saja itu berarti mengakui bahwasanya agama yang lain itu juga mengandung kebenaran. Nah itu kan masalah. Nah ini masalah sekali. Jadi konsepnya sinkretisme itu adalah sebuah dalam tanda kutip ya bahasa bahasa kerasnya ya ajaran agama tersendiri ya. Nah ajarannya diambil dari atau dicomot dari berbagai macam agama-agama yang lain. Jadi apa namanya ya agama gado-gado gitu. Jadi kemurnian ajaran agama-agama yang lain itu mau dioplos gitu. Diambilkan dari masing-masing anggota agama-agama yang ada gitu. Ini bahaya. Jadi nanti bukan lagi menjadi kalau umat Islam yang murni menjalankan akidah Islam, tapi sudah uh, ya kecampur-campur, ya ajaran agama yang lain diikuti. Jadi yang termasuk juga sekarang itu juga pengucapan salam. Ya maunya itu menghormati ya. Cuma ya kita tahu ya semua agama itu punya salam sendiri. Ya biarkan saja dengan salamnya masing-masing umat Islam menggunakan assalamualaikum yang lain ya tidak masalah. Kalau dulu Cak Non itu menganalogikan itu kayak suara-suara binatang itu suruh sampaikan. Ketemu kambing mengembek, ketemu ayam berkokok dan lain sebagainya. Jadi gak jelas identitas.
orang Islam itu jadi orang Islam apa gitu. Itu Mas, apa namanya, kalau sinkretisme itu. Tapi kan kalau kita membaca sejarah, membaca kisah, bahkan kan sebenarnya sejak pada masa Rasulullah sendiri di Madinah, bukankah Rasulullah memang sudah hidup berdampingan dengan orang-orang yang notabene non-Muslim, dengan orang Yahudi, dan sebenarnya itu sudah terjadi dan nggak ada masalah, Ustaz. Nah, sebenarnya bagaimana sih konsep yang diajarkan Rasulullah dalam Islam itu untuk melaksanakan toleransi itu sendiri? Iya, iya memang di masa Rasulullah SAW itu beliau juga hidup di tengah masyarakat yang heterogen, bukan masyarakat yang homogen hanya umat Islam saja. Ya ada orang Yahudi, orang Majusi, ada orang apa Nasrani. Nah, semuanya bisa apa apa harmoni dengan apa? Ya dengan jaminan keamanan bagi mereka dalam melaksanakan agama mereka, yaitu tadi lakum dinukum waliyadin. Rasul nggak pernah mengganggu mereka, bahkan juga tidak apa namanya melarang ya, melarang tidak. Maksudnya Rasulullah SAW melarang umat Islam itu mencela apa Tuhan-Tuhan sesembahan mereka, dan Islam juga apa tidak memaksa orang-orang non Muslim, orang kafir itu untuk masuk Islam. Jadi la ikraha ya, dalam surat Al-Baqarah itu tidak ada paksaan dalam Islam dalam meluk Islam. Jadi gitu. Jadi harmoni itu bisa diwujudkan dalam muamalah atau interaksi antar umat manusia. Tapi masalah akidah, masalah ibadah, ya itu sudah masing-masing. Jadi apa? Tidak bisa kita masuk dalam perayaan agama mereka dan sebagainya. Dan insya Allah apa namanya masalah interaksi itu antara Muslim dengan non Muslim dalam masalah muamalah, masalah pekerjaan, tolong menolong, kemanusiaan, ini kan ruang-ruang yang bisa menjamin harmonisasi. Jadi kita misalnya tetangga kita non Muslim, kita saling beri hadiah, tidak masalah. Kita saling bantu kesulitannya, tidak masalah. Kemudian apa nanti? Ya di ruang-ruang yang sifatnya muamalah itulah, insya Allah tetap akan terjalin hubungan yang harmonis, harmoni di antara para penganut umat agama itu. Jadi gitu. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin kebingungan umat yang saat ini, khususnya kalau saya bilang sih khususnya umat Islam yang sudah mendapatkan wahyu yang cukup jelas bahwa inna dina indallahi Islam, kemudian coba dikaburkan dengan beberapa istilah-istilah baru yang memaksa umat Islam untuk seolah-olah membenarkan semua agama. Mudah-mudahan bisa tercerahkan dengan obrolan kita hari ini. Ada ini yang terakhir yang ingin disampaikan, Ustaz? Ya, kita berpesan ya, atau juga apa namanya, ya berharap kepada umat Islam secara keseluruhan, ya tetap berpegang teguh pada agama Islam yang lurus, yang murni, yang jernih, tidak mudah dikaburkan dengan pemahaman-pemahaman yang asing, yang kelihatannya apa namanya indah, tapi ternyata menjerumuskan kita kepada jalan kesesatan. Dan berharap ya kepada para pengampu kekuasaan lebih bijaklah dalam mengambil apa namanya kebijakan, jangan membahayakan akidah umat ini, karena risikonya akan memikul tanggung jawab untuk itu kesesatan yang dilakukan oleh umatnya. Kira-kira gitu, Mas Yusuf. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas sharingnya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk mencerahkan umat yang mungkin sementara ini masih mengalami kebimbangan dan kebingungan dengan munculnya
istilah-istilah baru yang itu justru dikeluarkan oleh pemerintah, bahkan Kementerian Agama sendiri ya. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikannya dan bermanfaat untuk umat. Terima kasih Ustadz, kita ketemu lagi insya Allah di sesi berikutnya. Sama-sama Mas Budat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Ustaz Fathur Rahman tentang istilah atau agenda-agenda yang muncul dari pemerintah, bahkan dari Kementerian Agama sendiri tentang pluralisme beragama, tentang sekularisme, dan macam-macamnya. Padahal sebenarnya kita nggak perlu susah. Islam ya sudah, Islam saja. Nggak usah ditambahin macam-macam. Jangan lupa untuk like, comment, dan share supaya lebih banyak lagi yang tercerahkan dengan obrolan-obrolan yang kita lakukan setiap minggunya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.